Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang jasadnya terbang ke langit. Sahabat yang beriman, setiap sahabat masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda di mata Rasulullah. Salah satunya adalah sahabat yang bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Saking istimewanya sahabat yang satu ini, jika biasanya seorang meninggal dimakamkan oleh kerabat atau keluarga dekat lainnya, beda halnya dengan Amir bin Fuhairah. Bahkan setelah wafatnya, jasad Amir bin Fuhairah tak pernah diketemukan, dan inilah kisahnya. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban untuk agama Allah. Dia adalah bekas budak Abu Bakar As-Siddiq serta termasuk kaum muhajirin yang pertama memeluk Islam. Selama menjadi budak Abu Bakar As-Siddiq, Amir merupakan sahabat yang kerap disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Namun demi mempertahankan agama Allah, semua siksaan itu dihadapinya dengan keteguhan iman dan juga keyakinan kuat bahwa suatu saat Allah akan mengangkat derajatnya. Sebelum bersama Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah adalah budak Tufail bin Abdullah, yaitu salah seorang saudara Aisyah radhiyallahu anha. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, di mana Aisyah berkata, Amir bin Fuhairah dulunya adalah budak Tufail yang berprofesi sebagai pengembala kambing. Kemudian masuk Islam dan akhirnya dibeli oleh ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Karena masa hidupnya yang lebih banyak yang dihabiskan sebagai seorang budak, sangatlah pantas jika Amir bin Fuhairah dijadikan contoh dalam kesabaran oleh umat muslim yang hidup di saat ini. Terlebih lagi, Amir bin Fuhairah adalah sosok sahabat yang keimanannya tak bisa dipandang sebelah mata. Tak berhenti sampai di situ, dalam catatan sejarah Islam sekalipun, Amir bin Fuhairah lebih banyak menjalani masa hidupnya sebagai budak. Namun siapa sangka jika pengorbanan sahabat satu ini selalu membawa kebahagiaan tersendiri di hati umat muslim saat itu. Bahkan saja sebagai seorang budak, Amir bin Fuhairah memiliki peran penting saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserta sahabatnya lainnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Atas perintah Rasulullah, ia bertugas sebagai penyedia kebutuhan logistik untuk Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lebih hebatnya lagi, pernah di suatu waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy bersama dengan Abu Bakar, keduanya meninggalkan Mekah untuk menghindari ancaman dari orang-orang yang ingin membunuh beliau. Sebagai petunjuk jalan, Abu Bakar lalu menuntun Rasulullah untuk memanjat bukit dan memutuskan bersembunyi selama 3 hari di sebuah gua kecil yang ada di bukit tersebut. Tak disangka-sangka Amir bin Fuhairah yang mengetahui Rasulullah dalam pelarian bersama tuannya Abu Bakar, tanpa menunggu perintah ia langsung bertindak untuk mengaburkan jejak kaki dua orang yang dicintainya agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui di mana Rasulullah bersembunyi. Tak berhenti sampai di situ, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bercerita, selama 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Hanya ada 2 orang yang selalu menjenguk beliau, Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Orang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar dan orang kedua adalah Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Abu Bakar adalah seorang pemuda yang cerdas dan berwawasan luas. Agar Rasulullah tidak ketahuan setiap kali ia menginap di dalam gua, Abdullah bin Abu Bakar akan meninggalkan gua tersebut pada waktu menjelang subuh dan berbaur bersama orang-orang Quraisy pada pagi harinya. Hal itu dilakukan agar orang-orang Quraisy tak curiga, sebab pada siang harinya
Abdullah bin Abu Bakar akan menyerang setiap rencana jahat kaum kafir, dan pada malam harinya ia memberitahukan itu kepada Rasulullah. Lain halnya dengan Amir bin Fuhairah. Selama masa pelarian Rasulullah, Amir bin Fuhairah selalu menggiring domba miliknya ke sekitar gua tersebut. Beberapa saat setelah waktu Isya, hal itu dilakukan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tidak kelaparan, dikarenakan dapat meminum susu domba setiap malamnya. Dalam kesetiaan Amir bin Fuhairah kepada Rasulullah, setibanya di Madinah, sahabat yang telah dibebaskan dari status budak karena pengorbanannya itu disanjung, bahkan diangkat menjadi orang kepercayaan Rasulullah. Sejak saat itu, selama beberapa tahun berada di Madinah, Amir bin Fuhairah tak pernah menyanyiakan sedikit pun waktunya untuk memperdalam agama Islam. Dari seorang budak ia berubah menjadi sosok yang dikagumi dari sisi keilmuannya, hingga tiba pada suatu hari Amir bin Fuhairah ditunjuk oleh Rasulullah menjadi salah satu dari 70 sahabat yang ditugaskan untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Sayangnya ketika berada di perjalanan, tepatnya di wilayah Bi'ar Maun, Bani Amir tiba-tiba berkhianat. Bukannya menerima utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahagia, mereka justru membantu kaum pembantai yang keji, hampir menghabisi 70 utusan Rasulullah. Bahkan Amir bin Fuhairah yang belum menikmati masa-masa kebebasannya dari status budak tertusuk oleh tombak yang dimiliki oleh Jabar bin Salma. Ajaibnya, meski tertusuk dan menembus dadanya, Amir bin Fuhairah sama sekali tak meringis kesakitan, melainkan ia berteriak secara lantang di hadapan pembunuhnya, "Demi Allah, aku telah menang." Jabar bin Salma. Setelah teriakan itu, jasad Amir bin Fuhairah lambat laun terkulai roboh. Akan tetapi betapa kagetnya sang pembunuh Jabar bin Salamah ketika jasad orang yang telah ia bunuh terangkat ke langit. Jabar terdiam, tak bersuara tatkala melihat fenomena yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Bukti bahwa jasad Amir bin Fuhairah terangkat ke langit diabadikan di berbagai riwayat. Salah satunya menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi, jenazah Amir bin Fuhairah mungkin kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan ke bumi, lalu hilang. Riwayat Imam Al-Baihaqi itu senada dengan Imam Bukhari dari jalur Urwah yang mengatakan bahwasanya jenazah Amir bin Fuhairah kala itu diangkat ke langit, kemudian diletakkan kembali ke bumi, dan sampai saat ini belum ditemukan. Orang-orang mengatakan bahwasanya malaikat telah menguburkannya. Memang keimanan dan kesabaran kita takkan pernah sebanding dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Akan tetapi setidaknya kita mengambil pelajaran bagaimana ikhlasnya para sahabat berjuang untuk agama Islam dengan berbagai ujian dan siksaan, sedangkan kita saat ini hanya bisa merasakan dan melaksanakan keagamaan kita dengan baik tanpa gangguan dari siapapun. Tetapi kita kadang lalai. Semoga kita tetap diberi rahmat oleh Allah dan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah kisah untuk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.